Bagi yang baru tiba, teman-teman. Tapi jangan yang begini. Harus jaga. Tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan atau melakukan desinfeksi secara rutin. Pertama-tama izinkan saya untuk menyampaikan atau menyapa terlebih dahulu selamat datang, selamat siang Bapak Mas. 2022 sudah hadir juga Bapak Widi, Managing Director dari Jakarta E-Prix 2022. Kemudian Bapak Gunung Kartiko, selamat siang Bapak Vice Managing Director dari. Despite of it, ini cuacanya agak kurang mendukung, tapi semoga hujannya nanti segera reda ketika nanti kita akan melakukan kunjungan lapangan. Baik, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya juga untuk memanggil ke atas panggung. Pertama kepada Bapak Hasaroni, silakan Bapak kita bincang-bincang ringan sedikit Pak, ditemani oleh Bapak Widya Monasto, silakan Bapak. Bapak Irawan dari Construction, silakan untuk ke tempatnya, dan Bapak Ananda Nikola, silakan Bapak. Dan beri kesempatan kepada Ketua Organizing atau Chairman dari Organizing Committee Jakarta E-Prix 2022. Silakan Pak Saroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Widi, Pak Irawan, Pak Nanda, Pak Hadi, Pak Wido, Pak Wida, Pak Badu, Pak Iman, dan beserta teman-teman wartawan pada sore hari ini. Benar-benar karena hujan, alhamdulillah. Disinilah tempat progres pembangunan sirkuit Formula E yang berlangsung pada tanggal 6 Juni, dan mestinya saya akan menyampaikan ini pada saat jalan-jalan di lokasi. Cuman karena hujan, kita nunggu reda hujan dulu baru kita nanti site visit bagaimana perkembangan beberapa hari setelah pelaksanaan dimulai. Ini bagian dari progres di mana pelaksanaan pembangunan ini adalah kita percepatan waktu dengan skema 7 hari dan sehari dilakukan 24 jam, dan ini adalah progres yang luar biasa karena kalau teman-teman lihat dari kemarin saya memposting video lewat drone, itu adalah bagian dari informasi kepada teman-teman sekalian, dan hari inilah sebenarnya site visit untuk menyampaikan kepada publik bahwa progres pembangunan ini adalah berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan semoga dalam kisaran yang ditetapkan oleh kontrak kerjasama dengan penyelenggara kontraktor adalah 54 hari. Mudah-mudahan lebih cepat. Dan saya juga meminta kepada kontraktor untuk pertambahan orang melaksanakan untuk pembangunan di sirkuit ini. Jadi teman-teman sekalian, jangan samakan sirkuit Formula E dengan Formula One. Pasti beda. Dan karena pasti beda, jadi jangan misinformasi bagaimana secara teknis apa yang menjadi kedua belah balapan, yaitu satu Formula E dan satu Formula One. Nanti ada Ananda Nikola yang akan menjelaskan lebih teknis, dan situasionalnya adalah saya berharap dan meminta kepada dukungan kepada teman-teman dan masyarakat progres sirkuit ini berjalan dengan lancar dan sesuai waktu yang ditargetkan, dan semoga Formula E bisa menjadi ajang event internasional yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia, khususnya di Jakarta. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Saroni. Selanjutnya penyampaian dari Managing Director Jakarta E-Prix 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan wartawan, bersama rekan saya dari Organizing Committee ke 21 sudah mencapai 25,54%.
Ini berarti target yang kita sampai dengan hari ini, targetnya adalah 17,57. Tapi kita sudah ahead sekitar 8% dari target. Sehingga kita sudah melampaui dan insya Allah terus akan makin deviasi positif akan terus makin membesar, insya Allah. Jadi kita ada nanti dijelaskan oleh Pak dari Jakon nanti siang malam itu ada 3 shift pekerjaan luar biasa pekerjaannya. Hujan pun kita tetap bekerja, kita bisa lihat di sini. Jadi 3 shift pekerja jumlahnya kita lebih dari mungkin 300 sampai 400 orang dan terus akan kita tingkatkan. Ada 5 zona, total luasan adalah 3,3 hektar ya. Oke. Jadi ini adalah tadi, jadi tugas yang sekarang kita sedang lakukan adalah untuk di zona 5 untuk pemerasan. Yang dulu jadi isu bahwa ini tanah bekas lain-lain lah untuk ini, tapi kita sudah lakukan dan sekarang lihat tinggal pemerasan saja. Setelah pemerasan baru kita akan isi dengan transparan dan lain-lain. Itu yang terberat. Setelah itu kita jalan saja. Untuk itu kami optimis untuk bulan akhir Maret atau awal April kita dapat menyelesaikan track ini. Insya Allah dengan kualitas yang tepat kualitas dan yang lain. Jadi ini adalah sebenarnya hasil yang namanya desain ini. Itu adalah dari Ancol ini penentuannya adalah dari 5 alternatif. Dari 5 alternatif itu melalui proses due diligence oleh FIO ini serta dari Jakpro, maka diputuskan Ancol ini. Ya. Setelah diputuskan Ancol, maka waktu itu kita langsung melakukan desain sirkuit ini seperti apa. Inilah yang seperti sirkuit kuda lumping sekarang ini ya, karena bentuknya mirip dengan kuda lumping. Itu incidentally sebenarnya, bukan kita bentuk seperti kuda lumping, bukan, tapi adalah incidentally jadi seperti tradisi Indonesia asli. Jadi ini adalah secara kualitas desainnya oleh sudah dilakukan oleh FIO. Tentunya ini adalah sesuai standar motorsport internasional. Mungkin Pak Karoni nanti atau Pak Nanda Nikola nanti. Jadi pekerjaan teknis lapangan disupervisi juga oleh FIO. Jadi ini terus akan diawasi. Baik mereka datang ke sini maupun secara online mereka akan memantau terus. Dan secara berkala 1 minggu bisa 2-3 kali mereka minta progres ke kita dan kita mengadakan meeting terus secara online. Dan mereka akan datang lagi untuk supervisi secara langsung. Di sisi lain aspek bisnis juga sudah siap, namun akan kami sampaikan pada waktunya. Jadi izinkan kami paparkan perihal progres pembangunan terlebih dahulu. Untuk itu mohon dukungan semangat dari rekan-rekan semua untuk keberhasilan penyelenggaraan Formula E yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dan tentunya masyarakat secara umum akan menikmati hasil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sedikit paparan mungkin ya, Irawan, atau mungkin ada penyampaian terlebih dahulu dari Mas Ananda Nikola. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin dari mata mantan para pembalap dan juga saya sekarang berada di Indonesia. Saya tadi sudah berbincang dengan Pak Ari ya kan, mengenai beberapa tikungan yang membuat surprise saya Pak Ketua. Karena ini salah satu sirkuit Formula E yang mungkin di beberapa tikungannya ada elevasi naik dan turun. Dan sirkuit Formula E ini memang 180% berbeda dengan sirkuit Formula lain. Dari segi panjangnya aja ini tidak boleh melebihi daripada 3 km. Yang mana sirkuit Formula sekarang itu panjangnya sudah hampir 5-6 km. Jadi memang sirkuit Formula ini didesain dengan panjang hanya 2,4-2,5. Yang mana sirkuit Ancol ini termasuk yang terbaik dari segi panjang lintasan. Dan tadi saya lihat ada beberapa tikungan juga yang inovasi baru daripada Formula E, karena di beberapa titik ada kemiringan derajatnya dan itu bisa membuat pembalap lebih tertantang dan juga baik untuk seluruh divisi.
Dan saya rasa ini akan menjadi salah satu sirkuit Formula yang terbaik karena memang kita bangun sirkuit ini dari nol. Dan juga terakhir mungkin buat saya concernnya sebagai seorang pembalap, di mana sirkuit ini bisa berhasil daripada misalnya saya serahkan ke Bapak daripada kualitas daripada aspal. Jadi itu yang pesan saya dari para pembalap. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amani Mukola. Nah, ini benar saya terus bisa dijelaskan sedikit Pak tentang spesifikasi atau mungkin pembangunan yang saat ini sedang berjalan. Bisa dinyalakan? Di sini Pak operatornya Pak. Oh Mas, yang file ini ada Mas? Ya. Mohon izin Pak. Izin Pak. Jadi saya, perkenalkan nama saya Ari Wibowo, saya dari Jaya Konstruksi. Ini sedikit paparan tentang pembangunan sirkuit Formula. Kita mempunyai masa pelaksanaan 54 hari. Bayangkan teman-teman 54 hari dengan cuaca seperti ini. Bagaimana strateginya nanti? Ya. Sekarang rencananya kita di progres per hari ini adalah 19,6. Kita saat ini mencapai 28,5. Kemarin tadi yang saya sebutkan tadi ada progres sampai tanggal 21. Pekerjaan kita ini panjangnya 2,4 dengan jumlah tikungan ada 18. Tadi yang disampaikan Pak Anan dan Nikola tadi ada di tikungan ke-13 yang mempunyai super elevasi sampai 6%, sehingga antara kiri dengan kanan itu beda elevasinya sampai 84 cm. Ini yang tadi disampaikan sangat menantang. Kemudian kita mempunyai trek lurus yang di depan kita ini adalah trek lurus panjangnya kurang lebih 527 meter. Ini nanti yang akan menjadi kecepatan paling tinggi di trek lurus. Kira-kira ini gambarannya. Gambaran lanjut. Nah, ini adalah pekerjaan kondisi proyek kita saat ini. Ini sebetulnya sudah ada di buku ya. Ini menampilkan bagaimana kondisi progres dan kemudian elevasi. Tapi saya rasa kita akan lompat lagi teks biar agak cepat. Nah, teman-teman, ini adalah super elevasi. Jadi teman-teman bisa membaca ini. Ini adalah super elevasi. Yang tadi saya sampaikan 6% adalah di sini. Di sini. Kemudian di sini adalah 4%, yang lainnya 2%. Tapi tetap dengan super elevasi. Artinya kita mempunyai kemiringan untuk berbelok 2%. Ada beberapa lokasi yang kita mempunyai namanya ramp off. Jadi kalau di sini nanti mungkin ada yang karena kecepatan tinggi harus ngerem atau mungkin terlewat, dia akan masuk ke ramp off ini untuk membalik ke sini. Jadi setiap tikungan-tikungan yang tajam seperti ini ada ramp off yang nanti diperlukan untuk pembalap menyesuaikan diri. Kira-kira demikian. Lanjut. Nah, saya ingin menyampaikan ini teman-teman. Kita membagi pekerjaan itu di dalam 5 zone. Saya tidak mau kita berpolemik yang macam-macam, tapi yang kemarin paling sulit dan sering dipermasalahkan di media itu adalah zone 5 ini. Zone 5 ini panjangnya 1 kilo 40 meter. Jadi 40% dari pekerjaan ini ada di zone 5. Zone 5 itu 1 kilo 40 meter. Itu yang paling sulit. Namun ternyata ketika dikerjakan di lapangan, ternyata zone 4 ini juga mengalami permasalahan seperti zone 5, tapi sedikit lebih mudah. Zone 4 ini kurang lebih sekitar 250 meter. Jadi yang relatif cukup baik adalah zone 1, 2, dan 3. Yang ada di depan kita ini adalah zone 3 yang nanti akan menjadi trek lurus. Ya, teman-teman. Jadi ini zone 5 ini yang paling sulit dan paling menguras energi dan menguras konsentrasi. Kalau teman-teman tadi menanyakan, saya kebetulan tadi tertanya di depan, ada yang tanya saya di depan berapa progresnya. Ada di buku ya, progresnya 28%. Tapi saya ingin sampaikan teman-teman bahwa progres itu adalah perhitungan berdasarkan rupiah, bukan berdasarkan tingkat kesulitan, berdasarkan tingkat kemahalan material, berdasarkan tingkat kemahalan ini. Sehingga kita tidak bisa mengatakan progres itu linear dengan kesulitan. Sehingga yang terbaik adalah membandingkan perencana dengan progres tadi. Ya, oke, lanjut. Persingkat. Ini adalah konstruksi yang kita akan kerjakan. Saya secara singkat membagi ya teman-teman. Untuk pekerjaan ini kita akan membagi, saya membagi adalah dua yang akan saya sampaikan dua. Yang pertama adalah tentang manajemen, tentang engineeringnya.
Kemudian yang kedua nanti tentang manajemen konstruksi, tentang pelaksanaannya. Tentang engineeringnya tadi ada beberapa hal yang disampaikan. Kita bisa membagi dua tentang engineeringnya itu. Yang pertama adalah yang namanya alinemen, bagaimana sebuah tikungan ini dibentuk, bagaimana sebuah panjang ini dibentuk. Yang kedua tentang pavement, bagaimana sebuah perkerasan itu dibuat tidak menimbulkan masalah. Seperti tadi yang dipesankan Pak Anan dan Nikola, bagaimana aspal itu direm dengan dari kecepatan mungkin 300 km menjadi 100 km tanpa menimbulkan masalah di aspal. Itu dari sisi namanya pavement, perkerasan. Kalau itu membelok, bagaimana membelok dengan nyaman, itu namanya dari alinemen. Kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi sebelum itu ada yang lebih susah di sini, yaitu bagaimana kita mempersiapkan lahan ini, area ini dengan kuat. Ini kita ada yang tadi saya sampaikan di zona 5 yang berdiri di atas tanah yang lunak ini yang menjadi paling bermasalah. Karena itu kita menyiapkan sebuah konstruksi untuk mendudukkan konstruksi ini dengan baik, tanpa ada. Jadi kita ada dua hal tentang konstruksi ini. Yang pertama namanya daya dukung yang harus kita siapkan untuk daya dukung ini. Kemudian nanti ada penurunan, tapi itu saya tidak akan jelaskan panjang. Artinya kita sudah menyiapkan konstruksi di zona 5 ini secara baik dan sudah kita selesaikan untuk konstruksi bawah. Sekarang kita lanjut masuk ke konstruksi atas. Konstruksi atas kita sedang mengerjakan base B, kemudian base A, dan kita hot mix. Hot mix-nya kita terdiri dari dua lapis, 7 cm dan 5 cm. Saat ini kita sudah melakukan uji coba, namanya kalau di lapangan namanya trial compaction. Tapi masih memerlukan beberapa inovasi-inovasi lain, dan itu menjadi tugas saya untuk memastikan itu bisa berfungsi dengan baik dengan waktu yang tepat seperti tadi disampaikan Pak Anand dan Nikola lagi ya. Kira-kira hanya seperti itu, bahwa pada akhirnya yang akan dinilai dari sebuah konstruksi adalah di aspalnya. Tapi untuk membentuk aspal yang baik tadi dengan lokasi yang seperti ini, nah ini yang harus kita lakukan. Pekerjaan-pekerjaan ini yang harus kita lakukan. Kira-kira demikian ya. Nah, sekarang saya ingin masuk itu dari sisi engineering. Saya ingin masuk dari sisi manajemen konstruksinya, pelaksanaannya. Apa yang bisa kita lakukan dengan pekerjaan di musim yang seperti ini, teman-teman? Nah, teman-teman bisa tengok ke kiri. Itu adalah stok material. Yang kita lakukan adalah mendekatkan material sebanyak mungkin di lokasi. Supaya apa? Ketika terang, kita langsung bisa kerja. Memperbanyak alat, memperbanyak tenaga kerja, tentunya dengan optimasi yang terbaik. Nah, mendekatkan material ini adalah salah satu kunci. Kalau sekarang itu sudah tidak banyak. Mungkin minggu lalu material bergulung-gulung di sini. Ada limestone, ada base A, ada base B, ada pasir. Nah, tapi sekarang semua sudah bisa kita pasang, tanah sudah bisa kita keluarkan, tanah jelek ya maksud saya. Nah, ini yang dari segi manajemen konstruksinya. Kita mendekatkan material sebanyak mungkin untuk bisa memastikan ini pekerjaan sesuai kita targetkan dengan waktu yang diberikan. Kira-kira seperti itu. Ini jumlah alat kita cukup banyak, tapi sesuai dengan kebutuhan lah. Lanjut. Ini yang terakhir, gambar kita, teman-teman bisa lihat di buku juga sudah saya sampaikan. File ini nanti juga bisa diminta. Ini ada bentuk yang tadi disampaikan seperti kuda lumping. Ini ya. Jadi ini adalah zona 5, ini zona 4, ini zona 3 yang trek lurus, ini zona 2 yang miring, kemudian ini zona 1. Semua sudah kita kerjakan dan semua on progress. Insya Allah kita bisa menyelesaikan pekerjaan ini tepat waktu. Kita ada hujan bukan untuk menjadi alasan. Kita hujan untuk kita cari cara untuk menyelesaikannya. Kira-kira demikian. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Bapak Wibowo. Namun sebelumnya mungkin bisa kita lihat sama-sama ya Pak Irawan ya, video terlebih dahulu ya Pak ya, yang tadi dimaksud zona 1, zona 2, zona 3. Ya, ini mungkin Pak Irawan bisa sambil lihat ini Pak. Ya, zona 2 yang dimaksud. Ya, Pak Irawan belajar. Ya, ini tadi adalah yang disebut oleh trek lurus ya, trek lurus tadi yang dikatakan tadi 600 meter mengarah ke ujung situ. Nah, ini ada tikungan pertama. Kalau seluruh sirkuit favorit orang adalah melihat di
turn one. Inilah turn one-nya. Kita lihat bahwa run off-nya sangat-sangat besar karena speed tertinggi di sirkuit ini di sini dan pengereman paling ketat adalah di sini, sehingga kemungkinan mobil ini akan out. Ini ya teman-teman ya, lihat ini ya. Ya. Di ujung ini ada nih. Nah, ini adalah tikungan ketiga ya, turn 3 akan kembali kita masuk ke turn 4. Turn 4 ini merupakan dua trek yang berdampingan, jadi ke arah kanan dan ke arah kiri. Tikungan ini tikungan yang sangat ringan sekali dengan kecepatan tinggi peserta akan belok, tapi kecepatan sangat tinggi dengan keadaan yang tidak lurus. Kemudian dia akan belok kiri tajam 90 derajat. Jadi ini juga suatu tantangan karena dia akan menggunakan pengereman dalam keadaan belok. Yang tadi kita sebutkan itu adalah bagian sirkuit yang saat ini adalah jalan biasa yang kita perbaiki. Nah, kemudian kita masuk ke jalur yang asalnya adalah tanah kosong. Ini adalah jalur tanah kosong yang kita bentuk sirkuit. Jadi kalau konsepnya street circuit di sini, desainernya dari Portugis, Rodrigo, dia menerapkan bukan street circuit lagi, tapi ini adalah gaya desain permainan sirkuit, sehingga dia mendapatkan kemiringan-kemiringan yang bisa didesain yang sangat menarik. Dan nah ini belokan ini kita menuju ke belokan turn 12. Turn 12 ini yang tadi disampaikan bahwa kemiringan ada 6%. Kenapa 6%? Ini supaya kecepatan nikungnya bisa sangat-sangat tinggi. Karena setelah itu akan memperoleh suatu straight sepanjang 300 meter. Sehingga kalau waktu masuk di tikungan itu kecepatan tinggi, berarti di ujung ini juga akan sangat-sangat tinggi kecepatannya. Dan kemudian ada hairpin. Kenapa sirkuit ini, karakter ini ditekankan di sini adalah mobil listrik itu bisa regenerator. Jadi listriknya bisa, karena dia ngerem, dia akan menimbulkan listrik masuk. Makanya adanya straight yang sangat panjang dan hard braking itu merupakan ciri khas dari Formula E. Kemudian kita masuk kembali ke mengarah kepada straight. Di daerah sini adalah di daerah atraksinya, nanti akan ada grandstand dan fokus penonton akan di daerah titik ini. Karena lapangan yang terbuka luas, pandangan akan sangat luas sekali. Kemudian dengan tikungan yang agak tidak tajam ini akan masuk kepada last corner. Nah, last corner ini memang dibikin sangat-sangat ketat karena biasanya sampai dengan balap terakhir kita lihat kan last corner jadi sangat penting sekali, sering terjadi masalah di last corner di balap-balap itu. Kalau kita lihat hampir badan jalan sudah selesai semua, dan memang badan jalan inilah hal yang paling makan waktu banyak dalam pengerjaan. Moga-moga dengan cuaca hujan yang tidak terlalu deras seperti hari-hari ini, semua bisa terselesaikan pada waktunya. Kita mempunyai waktu yang sangat-sangat mepet sekali karena kami kemarin melakukan segala macam administrasi sesuai dengan prosedurnya yang memang sangat panjang. Maka saat ini kita harus mengambil waktu yang telah terbuang dengan kerja yang sangat keras. Terima kasih Jaya Konstruksi Pak Ari ya. Terima kasih, Pak. Yang selalu mengerahkan tenaganya 24 jam. Ya, ini udah mengulang lagi ya seperti yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Irawan. Jadi kita akan mendapatkan satu lagi sirkuit baru di Indonesia. Itu yang penting ya. Karena kita tahu saat ini Indonesia sudah mulai banyak sekali bermunculan sirkuit baru, dan ini adalah satu sirkuit baru dengan karakter yang sangat berbeda dengan yang lain. Dan tentunya
pada ujungnya adalah untuk pertumbuhan pengembangan olahraga otomotif di Indonesia. Baik, mungkin sebelum ditutup, Bapak Ibu berkenan kita ada pertanyaan satu atau dua mungkin dari teman-teman yang saya kenal juga. Oke, mungkin langsung ke Pak Ari aja ya. Jadi kan ada tingkat kesulitan yang tinggi di zona 5, Pak. Saya ingin butuh perbandingan ini, Pak, dari normalnya, Pak. Kalau membangun jalan dengan kondisi seperti itu butuh berapa lama? Dan ini kan kita kejar tayang sama jadwal juga. Nah, apa yang membuat Pak Ari yakin kalau ini bisa tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan gitu? Dan apakah kebut mengejar jadwal ini bisa menambah biaya untuk konstruksi ini? Mungkin itu aja. Terima kasih. Yang kedua sekalian. Pertanyaan pertama untuk Pak Ari, kedua dari Mas siapa, media mana, ditujukan kepada siapa? Saya Yogi dari CNN Indonesia. Mungkin terserah bisa menjawab. Mau nanya soal apa benar ya sirkuit Formula E ini dibangun di bekas sirkuit Ancol yang tahun 70-an. Itu aja. Oke, terima kasih Mas Yogi. Dipersilakan Pak Ari terlebih dahulu. Silakan Pak Ari untuk pertanyaan dari yang diajukan Mas Singgi. Baik, Mas Singgi ya. Sebetulnya pekerjaan konstruksi itu sebuah pekerjaan fisik yang bisa dilihat, kemudian bisa di-manage dengan membagi area-area, kemudian kita bisa hitung kebutuhannya. Ibaratnya saya sering mengatakan, ibaratnya sebuah peperangan. Kita mempunyai musuh, katakanlah di zona 5, 1 kilo 40 meter. Kita mempunyai waktu untuk sampai dengan kita pekerjaan base, katakanlah 20 hari. Kalau perang, kita mempunyai musuh 1040 orang, kita mempunyai waktu 20 hari. Berapa orang yang harus saya tembak setiap hari? Berapa kebutuhan bedilnya, berapa kebutuhan pelurunya, itu mudah sekali dihitung. Yang susah adalah bagaimana kita menembak dengan tepat, bagaimana semua orang itu mau berperang dengan cepat, bagaimana semua orang itu mau berperang meskipun hujan, bagaimana semua orang itu mau berperang meskipun malam hari baru mulai perang. Paham maksud saya ya? Kira-kira gitu kan? Jadi ini bisa dihitung, cuma bagaimana yang kita memanage ini supaya ini bisa berjalan, itu yang lebih susah. Ya? Iya. Oke Pak Sigit. Jadi perbandingannya nggak ada, Pak? Oh, perbandingannya. Sebetulnya perbandingannya sama, Mas. Kita perang membunuh 1040 musuh, waktunya 4 bulan, dengan waktunya 2 bulan, dengan waktunya 1 bulan. Keperluan peluru kita sama-sama 1040. Cuma bagaimana kita membuat 1040 ini bisa menembak dengan tepat, dengan cepat. Nah, itu diperlukan jenderal yang keras. Kira-kira seperti itu. Mas gitu ya? Ya. Jadi kalaupun ada kenaikan biaya itu tidak sebuah hal yang menjadi signifikan. Karena apa? Saya gambarkan. 1 kilo 40 materialnya misalnya setengah meter lebar. Misalnya tebelnya setengah meter, lebarnya 20 meter, berarti 1 meter lari adalah 10 meter kubik. Kali 1040, ketemunya adalah 10.400 kubik. Ya kan, ini matematika biasa aja. Mau dikerjakan 2 bulan, ketemunya juga 10.400. Mau dikerjakan 1 bulan, 10.400. Sama. Cuma bagaimana kita sekarang mendatangkan 10.400 dalam 1 bulan. Nah, ini yang memerlukan tadi strategi. Strateginya apa? Termasuk tadi saya tumbuk itu kan. Nah, memang ada. Mungkin kalau dia harus datang 1 bulan, ya biayanya menjadi lebih naik sedikit, tapi tidak signifikan. Kira-kira seperti itu gambarnya. Baik, terima kasih Pak. Lokasi Ancol sirkuit yang dulu itu dari Bende situ ke arah sana. Jadi beda dengan yang sini. Ini bersinggungannya di gong yang besar tadi.
Itu ada persinggungannya di sini. Ini ke arah sini, ke arah mana sih? Ke arah sana sih? Timur ya? Ke arah timur. Kalau itu adalah ke arah barat sana. Dari gong yang besar tadi itu ke arah barat. Jadi beda. Beda berarti Pak ya? Beda. Ada bersinggungan tapi? Enggak. Baik, ya silakan Pak Anda. Ya. Jadi yang dimaksud mungkin ada tempat namanya Tapal Kuda bersebelahan dengan kuburan Belanda. Waktu itu umur saya masih 10 tahun. Memang itu jadi sektor 1 itu memang bekas bagian daripada sirkuit. Karena dulu sirkuit Ancol itu panjangnya 4,2. Jadi yang kepakai, yang kena daripada sirkuit Formula itu sekitar 300-200 meter. Itu yang berdekatan dengan kuburan Belanda. Baik. Sangat detail karena mungkin dulu pengalaman pribadi ya Mas Ananda Nikola ya. Cek. Untuk Pak Aryo atau Mas Ananda Nikola dari MRC Mahathir Muhammad. Ini kan kalau kita berkaca sebenarnya sama, mungkin saya awam ya untuk trek dan juga masalah balap. Bisa jelaskan ke kami mengenai kebersihan dari trek. Kalau melihat dari MotoGP Mandalika kan banyak dari pembalap yang mengeluhkan karena debu dan juga kotoran. Ini karena treknya yang juga cepat ya, sebenarnya targetnya juga sangat mepet. Untuk masalah kebersihan nantinya seperti apa nih nanti, karena kita menghindari berarti sebenarnya keluhan dari para pembalap nanti ya kalau sudah dimulai dari April sini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Mas dari CNN. Oh, MNC. Ya, jadi kita bekerja tentu ada perencanaan. Perencanaan didasarkan pada spesifikasi. Misalnya batu. Batu itu kita harus tahu kekerasannya berapa. Bagaimana cara mengetesnya. Berapa kali dia dites. Itu harus kita lakukan sesuai prosedur. Kemudian aspal, kemudian pasir. Nah, kita mohon maaf ya, saya sampaikan kalau bahasa saya, kalau kita mengerjakan pekerjaan konstruksi, kita tidak akan mendapatkan hasil akhir yang baik tanpa proses yang baik. Sehingga proses ini akan kita lakukan terus. Nah, kalau tadi yang ditanyakan bagaimana kita menghindari yang tadi mungkin terjadi, mohon maaf saya, karena yang kan di Mandalika yang adanya kerusakan dan lain sebagainya itu anunya mereka. Tapi kita akan berusaha terus mengikuti proses-proses itu, proses yang harus kita kerjakan. Misalnya batu harus dites, hasilnya harus gini. Kalau tidak masuk, ya harus kita cari batu yang lain. Tapi sampai sejauh ini kita sudah menemukan atau kita sudah dengan batu yang masuk, yang sesuai dengan pasir yang sesuai, atau kalau bahasa kita ya abu dengan aspal. Namun itu kan tidak bisa serta-merta kita ikuti, tapi harus ada ujinya. Uji dalam skala kecil yang namanya trial. Nah, nanti baru kita skala yang menengah, baru dalam skala besar. Nah, ini yang harus kita lakukan untuk memastikan bahwa ini bisa kita dapatkan seperti yang diharapkan. Insya Allah kita bisa kerjakan itu. Pertanyaan adalah tentang kebersihan aspal, ya kan? Jadi memang kalau dalam masa konstruksi pasti kotor, pasti. Tapi kita sudah tahu itu bahwa event adalah tanggal 4 Juni dan construction ini berakhir adalah akhir Maret. Kita punya waktu di bulan Mei, kita selain kita akan install seluruh keperluan trek, salah satunya adalah kita pembersihan seluruh lahan. Karena ini adalah kejuaraan dunia, kita harus bisa mencerminkan bahwa trek ini layak masuk live TV dunia. Jadi semua harus bersih ya. Herawan, jadi kebersihan itu ada dua. Yang satu karena mungkin karena sirkuitnya baru, karena bekas konstruksi. Tapi yang kedua karena kerusakan. Nah, semoga yang saya harapkan di sirkuit ini, kalau masalahnya hanya karena konstruksi, itu bukan masalah yang besar, karena dengan berjalannya waktu dan dengan kita siram, ya kan, kita lewatin, itu nggak ada masalah itu ya. Kalau kerusakan yang timbul daripada aspal itu. Baik.